Tone generator atau tone encoder, di video yang lalu kita menggunakan bantuan HP dengan bantuan aplikasi DTMF tone generator yang kita unduh dari Google Play Store ya. Nah, sekarang di video kali ini saya akan mencoba untuk menggantikan HP dengan sirkuit seperti ini, sehingga biaya jauh lebih murah. Nah, seperti apa dan bagaimana cara untuk menyalakannya, kita saksikan bersama. Hai buddies, kali ini kita lanjutkan pembicaraan tentang kendali jarak jauh melalui gelombang radio yang sudah diupload di video sebelumnya. Ada baiknya kita review sejenak cara kerjanya. Dari tone encoder atau tone generator akan menghasilkan suara dengan frekuensi yang bervariasi, atau di blok ini bisa kita sebut sebagai penyandi. Frekuensi yang dihasilkan oleh tone generator tersebut ditumpangkan ke gelombang radio yang dihasilkan oleh pemancar radio. Kemudian dari jarak jauh ditangkap oleh pesawat radio, dan oleh DTMF decoder frekuensi dari tone generator dan gelombang radio tadi dipisahkan. Blok ini bisa disebut sebagai pemecah sandi. Output yang dihasilkan oleh DTMF decoder ini berupa binary digit yang masih berbasis bilangan heksa, di mana output tersebut bisa dihubungkan secara langsung ke microcontroller untuk diolah kembali. Atau sebelum masuk ke microcontroller, DTMF decoder ini dihubungkan ke BCD to decimal decoder terlebih dahulu. Oke, yang sekarang kita akan membahas hal yang pertama ini dahulu, tentang DTMF encoder atau DTMF generator. Sebelum masuk ke sirkuit secara fisik, ini adalah skematik diagram dari IC DTMF tone encoder. Di sebelah kiri ada kolom yang mewakili frekuensi tinggi. Di sebelah kanan ada baris yang mewakili frekuensi rendah. Dan masing-masing dari kolom dan baris ini kita beri keypad atau push button yang dihubungkan ke ground, di mana apabila kita tekan masing-masing ini akan menghasilkan frekuensi yang berbeda-beda. Cara untuk mengetahui bahwa masing-masing kolom maupun masing-masing baris ini mempunyai frekuensi yang berbeda, di outputnya di kaki 16 ini dihubungkan dengan transistor TIP31 untuk mendapatkan penguatan sekitar 50 kali, kemudian kaki emitornya dihubungkan ke buzzer, sehingga ketika masing-masing kolom maupun masing-masing baris, jika push buttonnya ditekan akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Maka dari itu disebut dual tone multifrekuensi. Dual tone karena ada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, di mana masing-masing mempunyai frekuensi hasil yang berbeda-beda, dan juga apabila kolom dan baris ditekan secara bersamaan secara acak juga akan menghasilkan frekuensi yang berbeda pula dari kolom maupun baris yang sebelumnya.
Kemudian IC ini dihubungkan atau memakai osilator kristal dengan nilai 3,579545 MHz. Bagian osilator kristal ini sangat penting ya, walaupun bagiannya atau partnya ini kecil, tapi apabila ini rusak, maka tentu saja sirkuit ini tidak bisa bekerja. Nah, untuk mengetahui apakah kristal osilator ini bekerja dengan baik atau tidak, bisa dilihat di video sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya sudah membuatkan tentang osilator kristal tester. Oke, sekarang kita langsung masuk ke fisik sirkuitnya. Oke, ini ya, sekarang sudah saya rangkai mengacu dari skematik diagram yang tadi ya. Oke, ini bagian dari IC encoder TCM5089. Bagian sebelah kiri ini adalah kolom. Sebelah kiri kolom itu mewakili high frekuensi, yang sebelah kanan ini mewakili low frekuensi. Sebelah kiri high frekuensi, sebelah kanan low frekuensi. Kemudian ini adalah buzzernya. Ini buzzer sama transistor TIP31 ya. Baginya seperti ini. Lalu kemudian push buttonnya, push button kolom maupun baris ini seperti ini. Ini sepertinya berbeda tapi sebenarnya sama, karena saya hanya memanfaatkan apa yang saya sudah punya. Kalau yang di skematik diagram ini langsung dihubungkan ke ground, tapi saya punyanya yang tersedia seperti ini, sama saja ya. Ini saya beri resistor pull up ya. Tanpa ini juga bisa ya. Langsung kolom maupun baris langsung ke ground. Oke. Sekarang kita coba satu persatu. Dari yang sisi paling kiri high frekuensi, kita tekan push buttonnya. Itu suara dari kolom 1. Push button kedua mewakili kolom 2. Oke, selanjutnya push button ketiga mewakili kolom ketiga. Seperti itu. Kemudian push button keempat mewakili kolom keempat. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba yang sisi bagian kiri kanan, yang low frekuensi. Sekarang push button kelima mewakili baris pertama. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Oh, ternyata tidak bunyi. Kemudian baris yang kedua atau push button yang ke-6 tidak bunyi juga. Baris yang ketiga atau push button yang ke-7 tidak bunyi. Demikian yang satunya juga tidak bunyi. Kenapa tidak bunyi? Dari baris pertama sampai baris keempat karena dia adalah low frekuensi. Ya, ini ya, low frekuensi. Sekarang bagaimana kalau saya tekan bersamaan? Misalnya dari kolom 1 saya tekan tanpa saya lepas, kemudian ini saya tekan 1, 2, 3, 4. Bagaimana bunyinya? Apakah sama atau berbeda? Coba kita lihat. Saya tekan yang pertama tanpa saya lepas, saya kombinasikan dengan baris atau push button yang ke-5. Beda suaranya. Ke-6 beda lagi, ke-7 beda lagi, ke-8
beda lagi. Kemudian coba lagi sekarang yang kolom yang kedua atau push button yang kedua, saya tekan ini tanpa saya lepas, kemudian saya kombinasikan dengan baris yang frekuensi rendah tadi ya, dari baris pertama sampai baris ke-4 atau push button yang ke-5 sampai push button ke-8. Nah, menghasilkan suara yang berbeda lagi. Coba lagi yang kolom yang ketiga, high frekuensi yang kolom yang ketiga, saya tekan yang ini tanpa saya lepas. Saya kombinasikan dengan low frekuensi atau baris yang pertama sampai baris ke-4. Atau kalau di sini push button yang ke-5 sampai push button yang ke-8. Nah, beda lagi suaranya. Yang terakhir, kolom yang keempat atau push button yang keempat, saya tekan yang ini tanpa saya lepas, kemudian saya kombinasikan dengan baris yang pertama sampai baris keempat atau dengan frekuensi yang rendah ya. Beda suaranya. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa apabila antara high frekuensi dengan low frekuensi bila digabung atau dikombinasikan, maka akan menghasilkan suara yang berbeda-beda juga. Oke, coba kita mainkan seperti piano ya. Nah, ini yang disebut dengan penyandi. Oke, sekian dulu. Terima kasih.